My breath and light run together. In the sky I saw it and she... Menjelang perhelatan Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola internasional. Timnas Iran secara tak terduga dikabarkan mengundurkan diri dari turnamen akbar tersebut akibat memanasnya konflik geopolitik yang melibatkan kawasan mereka. Namun yang lebih mengejutkan lagi adalah pernyataan Presiden FIFA Gianni Infantino dalam konferensi pers terbaru. Ia mengungkapkan bahwa FIFA tengah mempertimbangkan langkah cepat untuk menjaga keseimbangan kompetisi, termasuk menunjuk tim pengganti bagi Iran. Dan berikut ini ulasan selengkapnya. Dunia sepak bola internasional diguncang kabar tak terduga menjelang gelaran Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat bersama Kanada dan Meksiko sebagai tuan rumah bersama. Salah satu peserta dari zona Asia, Timnas Iran, dikabarkan secara mengejutkan mengundurkan diri dari turnamen terbesar di dunia tersebut. Keputusan ini sontak mengundang perhatian publik global, mengingat Iran merupakan salah satu kekuatan sepak bola Asia yang konsisten tampil di ajang Piala Dunia dalam beberapa edisi terakhir. Situasi geopolitik yang tidak kondusif disebut-sebut menjadi alasan utama yang membuat Federasi Sepak Bola Iran mengambil langkah sulit tersebut. Sorotan utama justru datang dari pernyataan Presiden FIFA, Gianni Infantino, yang dinilai sangat mengejutkan publik. Dalam konferensi pers darurat, Infantino menegaskan bahwa FIFA tidak ingin kekosongan slot peserta mengganggu integritas kompetisi. Kami menghadapi situasi yang kompleks. Namun, sepak bola adalah simbol persatuan global. Kami harus memastikan turnamen tetap kompetitif dan inklusif, ujar Infantino. Yang membuat pernyataan ini menjadi viral adalah ketika ia secara terbuka menyebut Timnas Indonesia sebagai kandidat kuat pengganti Iran. Indonesia menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Dari sisi performa, manajemen, hingga semangat nasional, mereka layak dipertimbangkan. Pernyataan tersebut langsung memicu spekulasi luas. Infantino bahkan secara terbuka menyebut bahwa Indonesia menjadi kandidat kuat untuk menggantikan posisi Iran di Piala Dunia 2026. Hal ini disebutnya sebagai bentuk apresiasi terhadap perkembangan pesat sepak bola Indonesia, baik dari segi performa tim maupun manajemen federasi. Lebih lanjut, FIFA dikabarkan telah mengirimkan surat resmi kepada PSSI melalui ketuanya, Erick Thohir. Surat tersebut berisi pemberitahuan awal terkait kemungkinan penunjukan Indonesia sebagai pengganti Iran, sekaligus permintaan kesiapan administratif dan teknis jika keputusan tersebut benar-benar direalisasikan. Dalam beberapa tahun terakhir, performa Timnas Indonesia memang menunjukkan peningkatan signifikan, terutama di level Asia. Kombinasi pemain muda berbakat dan strategi kepelatihan yang semakin matang menjadi faktor utama kebangkitan tersebut. Meski demikian, hingga saat ini belum ada keputusan final dari FIFA terkait penggantian resmi Iran. Banyak pihak menilai bahwa keputusan ini akan menjadi salah satu momen bersejarah bagi sepak bola Indonesia jika benar terjadi. Apabila Indonesia benar-benar mendapatkan kesempatan tampil di Piala Dunia 2026, hal ini bukan hanya menjadi kebanggaan nasional, tetapi juga tonggak penting dalam perjalanan panjang sepak bola tanah air menuju panggung dunia. Di sisi lain berbeda, Timnas Indonesia serobot aset Timnas Jerman. Satu indikasi bisa jadi sebabnya, 9 keuntungan di depan mata nyata. Dilansir tribunwow.com, satu pemain berlabel Timnas Jerman kelompok usia yang kans diserobot Timnas Indonesia, yakni Laurin Ulrich. Bukan tanpa sebab, meski berlabel Timnas Jerman kelompok usia, tak lantas memudahkan Laurin Ulrich masuk tim senior. Dengan kata lain, Timnas Indonesia masih eligible untuk bisa amankan tanda tangannya. Hal itu diperkuat dengan manuver PSSI dan pemerintah Indonesia yang tengah menggodok adanya rancangan Undang-Undang Dasar ERUU mengenai dui kewarganegaraan. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas jelaskan mengenai proses rancangan Undang-Undang ERUU terkait dengan dui kewarganegaraan. Menurut Supratman, rancangan itu diharapkan bisa selesai pada tahun 2026. Rancangan undang-undang itu ditujukan sebagai bentuk respons atas polemik paspor sejumlah pemain Timnas Indonesia naturalisasi yang berkarir di Belanda.
Pemerintah sedang menyusun dan menyelesaikan finalisasi ERUU-nya. Tentu nanti kami mendengar semua masukan, termasuk dari Kementerian Pemuda dan Olahraga terkait pengaturan kewarganegaraan, kata Supratman di Jakarta, Jumat 17 April 2026, dikutip tribunwow.com dari Antara. Menurutnya, ERUU ini tengah dibahas pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI. Selain terkait penyusunan RUU Kewarganegaraan, Supratman menilai adanya penguatan diplomasi olahraga juga penting untuk mencegah bisa terulangnya kasus serupa. Hubungan antar negara itu penting, tetapi RUU Kewarganegaraan juga tidak kalah penting. Yang utama adalah bagaimana merah putih dapat berkibar di berbagai ajang, jelasnya. Di sisi lain, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif Hiyariech sebelumnya menyampaikan bahwa RUU Kewarganegaraan yang diharapkan bisa jadi solusi atas berbagai persoalan, termasuk tentang anak berkewarganegaraan ganda dan diaspora Indonesia yang sedang berkarir di luar negeri. Pada rapat kerja bersama DPR, dirinya menjelaskan Indonesia menganut sistem kewarganegaraan tunggal. Namun, berikan kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak hasil dari perkawinan campur, serta anak yang lahir di negara dengan asas ius soli. Saat ini, anak berkewarganegaraan ganda harus memilih kewarganegaraan pada usia 18 hingga 21 tahun, jelas Edi. Melalui ERUU itu, pemerintah berencana memberikan perpanjangan batas waktu pemilihan kewarganegaraan hingga usia 26 tahun. Tak cuma itu, pemerintah juga tengah mengkaji skema kewarganegaraan ganda terbatas bagi warga negara asing yang memiliki kontribusi luar biasa atau masuk ke dalam nilai strategis bagi kepentingan nasional, seperti diantaranya bidang ilmu pengetahuan, ekonomi, kebudayaan, dan olahraga. Adanya angin segar itu buat peluang Timnas Indonesia realisasikan beberapa pemain bidikan keturunan grade A untuk dinaturalisasi terbuka lebar. Dan satu di antaranya tak menutup kemungkinan mengarah ke gelandang serang milik FC Magdeburg di Liga 2 Jerman, Laurin Ulrich. Seperti diketahui, nama Laurin Ulrich mencuat setelah kedapatan telah memfollow agen pemain yang acap kali salurkan pemain keturunan untuk bergabung ke Timnas Indonesia, Fardi Bahdim. Secara garis keturunan, Laurin Ulrich memiliki darah keturunan Indonesia dari kakeknya, pihak ayah, yang asli kelahiran Surabaya, Jawa Timur. Pemain Stuttgart 2 itu masih eligible untuk dinaturalisasi Timnas Indonesia karena tercatat belum pernah membela Timnas Jerman senior. Jika berhasil amankan Laurin Ulrich, maka Timnas Indonesia bakal mendapatkan 6 keuntungan di depan mata. Sit on the fields and hear the cheap beep beep blues for rum.